Sumarjono, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan. Total pertanyaan yang saya akan berikan itu 75, Pak. Kurang banyak. Oke. Pak Amran itu adalah orang yang terakhir masuk ke dalam pesawat, dan setelah itu. Bapak suka drama Korea nggak, Pak? Profesi apa yang Bapak pilih selain menjadi Direnstra BPJS Ketenagakerjaan? Boleh nggak kalau Mbak Tika sama Mas Novetra ya? Tapi didengar-dengar ini kayak semacam ucapan pamit gitu, Pak. Apakah seorang Direnstra akan pamit dalam waktu dekat? Luar biasa sekali obrolan kita dengan seorang Direnstra atau Bapak NKS. Nah, kita sebut Bapak NKS karena beliau memanggil sahabatnya itu dengan sedulur NKS, betul Pak ya? Iya, betul. Oke. Nah, lebih akrab. Ya, lebih akrab, betul sekali Pak. Nah, ini menarik sekali Pak. Kita next selanjutnya Pak, kita akan bermain games. Nah, ini menarik nih. Bermain games, kita juga akan libatkan Mbak Tika sebagai juri pertama yang memberikan games ke Pak NKS. Boleh, silakan diambil alih Mbak Tika. Ya, baik. Selamat pagi Pak NKS, ketemu saya lagi. Ini kita masuk ke sesi games ya Pak ya. Saya punya 5 pertanyaan yang minta tolong dijawab dengan jujur ya Pak. Siap. Simpel aja ini Pak pertanyaannya. Baik, yang pertama. Apa hal yang paling membuat Bapak bahagia selama bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan? Yang membuat saya bahagia bergabung dengan BP Jam Sostek adalah saya memiliki banyak sekali teman, 6.000 insan BPJS Ketenagakerjaan yang memang luar biasa, terpilih dari sekian ratus ribu pelamar ya setiap tahunnya. Nah ini luar biasa pastinya ya. Merupakan kebanggaan tersendiri karena bisa bersama-sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pekerja Indonesia. Luar biasa. Siap. Luar biasa. Menambah sedulur NKS juga berarti Pak ya. Menambah sedulur NKS. Iya betul sekali. Baik, berikutnya Pak. Kalau punya kesempatan memilih, profesi apa yang Bapak pilih selain menjadi Direnstra BPJS Ketenagakerjaan, selain OJK, selain di Kementerian Keuangan, Pak? Pastinya saya nggak akan memilih YouTuber karena udah kalah sama jatahnya Mas Petra ya Pak ya. Tubuh Hadi Production. Saya akan mungkin banyak menulis ya. Jadi menulis puisi mungkin ya, atau cerita-cerita perjalanan hidup lah seperti itu. Pertanyaan ketiga. Ya. Apa keinginan yang belum tercapai selama di BPJS Ketenagakerjaan? Ini sebenarnya semoga hampir tercapai. Saya ingin sekali memiliki digital office yang milenial juga ya, untuk melayani yang milenial, tetapi juga kantor yang secara fisik itu juga yang cozy, yang nyaman melayani pelanggan atau peserta kita. Itu keinginan, semoga bisa capai oleh penerusnya nanti. Ya. Amin. Siap. Amin. Ya. Pertanyaan berikutnya. Jika bisa memilih, Bapak pilih dikadoin sepeda Brompton edisi terbaru atau meja pingpong? Meja pingpong. Meja pingpong. Karena meja pingpong. Kenapa Pak? Ya, meja pingpong itu sudah dari kecil saya bermain. Sementara kalau Brompton itu kan mahal, jadi kasihan yang ngado nanti. Jadi memikirkan yang memberikan kado ya. Siap. Siap. Next. Next yang kelima. Pilih menu makanan khas Indonesia atau menu makanan Jepang?
Oke. Nah, ini berat ini. Ini berat nih. Ini berat ini. Saya memang suka makanan Jepang. Tapi kalau pilihannya apa namanya untuk Indonesia atau Jepang, pastinya saya lebih suka masakan Indonesia, Oke. Jawa terutama. Oke. Baik. Tetap cinta Indonesia ya Pak ya. Tetap cinta Ya, Indonesia. Tapi mungkin Vetra tambahin Pak, kalau misalkan dipilih antara Korea dan Jepang, Bapak pilih mana? Oh, Jepang. Oh, Jepang. Bapak suka drama Korea nggak, Pak? Tidak sempat nonton. Oh, Mungkin tidak kalau sempat ini nonton. saya banyak menangisnya masalahnya kan. Iya. Oke, kayaknya kita lihat ini menarik sekali Mbak Tika. Kita mungkin tambah lagi 5 pertanyaan lagi karena kayaknya kesibukan Bapak di saat ini agak senggang nih waktunya. Boleh kita tambah 5 lagi nggak Pak pertanyaan? Ini menarik nih. Iya, silakan. Oke. 5 lagi Mbak Tika. Dilanjut ya. Ya. Baik. Ketika COVID ini berakhir nih Pak, semoga segera berakhir. Siapa orang yang pertama kali ingin Bapak temui? Oke. Boleh nggak kalau Mbak Tika sama Mas Novetra ini? Wah, boleh sekali Pak. Boleh. Kita mas Kesempatan emas ini Mas Petra. Waduh, ini Kesempatan emas ya. undangan spesial. Iya, luar supaya biasa. nanti saya lebih sering untuk masuk di YouTube-nya. Oke, siap. Oke, siap. Saya akan undang Bapak terus saat Bapak santai. Saya siap Ya, saya akan menemani. undang. Ya, saya siap undang Bapak. Saya siap undang co-host saya Mbak Tika. Oke, ya. Oke, next Mbak Tika. Ya. Karena ini suasana Ramadan ya Pak ya. Bentar lagi Ya. nih. Hal apa yang paling Bapak tunggu-tunggu ketika Ramadan tiba? Nah, Salat maghrib sebenarnya sih memang. Salat Salat maghrib. maghrib. Berjamaah di rumah Pak ya. Berjamaah di rumahnya. Bisa Momen buka yang di paling rumah. Oke. menyenangkan memang bersama-sama untuk bisa buka puasa bersama keluarga. Nah, itu momen yang apa namanya indah. Ya. Karena kita juga dalam suasana yang perut yang kosong, sehingga makan apa saja dengan keluarga enak sekali. Terasa oke. nikmat. Luar biasa. Next Luar Mbak Tika. biasa. Next, Ya. karena habis Ramadan itu Lebaran, Oke. jadi makanan favorit apa yang harus ada saat Lebaran Pak? Yang harus ada biasanya ini apa namanya lontong, bukan lontong sayur, apa namanya itu, opor Opor. ayam. Opor Opor ayam. ayam, menu Sama andalan ketupat, Lebaran. ya. Iya, iya. Oh Sama iya, ketupat. betul. Ya. Ketupat tuh memang harus ada ya Pak ya. Oke. Ya, ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, ini ke-8. Oh, ke-8. Oke, ini menarik nih. Ayo. Ke-8. Ketika Ramadan menjelang akhir menuju Lebaran, kadang orang-orang tuh merasa ada yang sedih, ada yang bahagia gitu Pak ya. Yes. Kalau Bapak sendiri, kira-kira gimana nih Pak? Melepas Ramadan menuju Lebaran. Nah, itu dia. Ya, memang antara dua itu ya. Jadi biasanya kan kalau mau Lebaran kita pulang kampung ya. Iya. Nah, di situ kita bisa bertemu dengan sanak saudara gitu. Tapi di sisi yang lain kita berharap bisa bertemu lagi Ramadan karena di situ bulan penuh berkah. Jadi Oke. itu yang saya rasa. Iya. Oh ya. Oke. Oke, baik. Next. Next, apa pengalaman yang mungkin apa ya, menyedihkan mungkin Pak ya. Jadi selama perjalanan hidup Bapak ini mungkin ada yang paling membuat Bapak sedih atau mungkin pernah drop gitu ya Pak ya. Karena perjalanan karir tidak selamanya mulus dan Yes. hidup orang. Mungkin kita bisa tahu nih Pak, Ya, kira-kira pernah nggak betul. Bapak mengalami hal yang bikin down gitu? Wah, sebenarnya apa namanya, setiap untuk meraih sebuah kesuksesan, Ya. apalah di banyak cerita gitu ya, cerita hidup. Hmm. Saya biasanya memang tidak langsung mulus bisa mendapatkannya. Oke. Biasanya ada saja hal-hal yang loh kok ini bukan saya yang dipilih ya, kok yang lain gitu.
Oke. Tapi di sisi yang lain nanti akan ada hikmah di balik itu, karena saya memang harus memperjuangkannya, harus membuktikannya dan lain sebagainya. Jadi rasanya memang banyak yang saya lalui dengan dari kecil sampai dengan misalnya percintaan, karir juga demikian. Ya. Jadi sepertinya memang sudah akrab dengan hal-hal seperti itu, Mbak Tika. Jadi kalau yang paling ini mana untuk meraih sukses itu memang perlu proses yang kadang sulit untuk kita lalui, tapi kita harus bertahan untuk itu. Tetap Oke. survive, Pak ya. Ya, tetap survive. Tapi sebelum Mbak Tika tanya, sebelum Mbak Tika ke last question, ini pertanyaannya agak mengulik sedikit lagi, Pak. Pernah nggak seorang Bapak Sumarjono menangis, Pak? Oh, saya itu terlalu sering untuk menangis. Waduh. Terlalu gampang. Iya, terlalu gampang. Makanya saya nggak mau nonton film sedih. Gitu. Iya, saya iya. pasti akan membutuhkan tisu, mungkin beberapa gulung untuk itu. Oke, jadi sensitif ya Bapak tuh ya. Misalkan hal-hal yang berkaitan dengan hati itu langsung nangis, Pak. Iya. Betul itu. Salah satu momen membuat Bapak nangis apa, Pak? Pengen tahu nih kita nih, netizen pengen tahu mungkin. Netizen penasaran. Di saat apa, Pak? Saat tahu kalau orang tua sakit, sakitnya cukup parah. Nah, itu yang saya ini. Tapi setelah itu karena kita melihat bahkan pada saat beliau tidak ada, justru air mata itu tidak terlalu banyak keluar. Gitu. Itu mungkin. Ya. Next, Mbak Tika. Aku jadi sedih nih nanya, salah nanya. Iya. Iya. Nggak apa-apa ya, Pak ya. Last question. Ya. Ketika saat ini Bapak dikasih kesempatan untuk mengucapkan terima kasih, kepada siapakah ucapan terima kasih tersebut akan Bapak sampaikan? Waduh. Ya. Jadi pertama tentunya kepada Yang Maha Memberi. Nah, ini pasti. Kemudian orang-orang yang sudah pernah membentuk diri saya sampai saat ini. Sebenarnya ada beberapa orang tua terutama. Kemudian ada kakak. Kemudian juga ada kakak sepupu yang ada di Bandung. Bude Kemi, Pak Ade Kasam, itu yang membantu saya luar biasa. Ada beberapa atasan saya yang ada di Kementerian Keuangan, sekarang ini masih. Kemudian juga dari rekan-rekan di OJK, ya. Nah tentunya, dan juga pastinya adalah insan BP Jamsostek yang luar biasa, memberi banyak inspirasi, inovasi, dan lain sebagainya untuk pelayanan kepada pekerja Indonesia. Mungkin itu kalau jadi banyak ya. Banyak nggak apa-apa. Tapi didengar-dengar ini kayak semacam ucapan pamit gitu, Pak. Apakah seorang Direnstra akan pamit dalam waktu dekat atau mungkin tahun depan? Ini menarik, kita tunggu. Kita akan undang lagi beliau di saat beliau nanti akan menjawab pertanyaan yang lebih kritis lagi. Contoh, apakah berkarir di BP Jamsostek atau berkarir di Kementerian Keuangan, dan juga atau berkarir di OJK atau menjadi penulis. Oke, ini menarik sekali, kita akan angkat lagi beliau nanti di next episode selanjutnya. Oke, Pak Sumarjono atau Pak NKS, terima kasih. Itu pertanyaan kuis pertama, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Kita ada. Oh, masih ada ya? Masih ada, Pak. Untuk kuis kedua ini kita ini khusus diberikan oleh The Vetra atau sebuah di production yang telah kita himpun dari riset kita melalui internet, melalui buku Bapak, dan juga apapun itu. Nah, total pertanyaan yang saya akan berikan itu 75, Pak. Kurang banyak. Oke. Enggak. Kita akan kita itu bercanda, Pak. Kita akan mengulik atau mengetahui sejauh mana Bapak dekat dengan direksi lainnya. Nah, teknisnya seperti ini. Oke. Saat Vetra sebutkan nama direksi, misalkan Pak Dirut. Nah, apa hal yang pertama yang Bapak ingat dari seorang Dirut? Begitu juga dengan direksi lainnya. Tapi jawabannya harus cepat, Pak, spontan. Nggak boleh tanpa intervensi dari manapun. Apalagi yang di sebelah Bapak, mungkin ada itu mungkin ya. Oke. Kita akan mulai. Siap ya, Pak?
Ya, siap. Ya, kita akan mulai dari yang pertama. Saya akan ngambil dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Oke, yang pertama, apa yang terpikir atau yang terbesit di pikiran Bapak dengan menyebut kalau kita sebut Noval Mahfudz? Beliau itu alim dan selalu sisiran sebelum masuk ke ruang rapat. Oke, yang kedua, Ibu Afiatin, Direktur Keuangan BPJS Sostek. Beliau sering berkata yes, gitu. Yes. Dan satu lagi SP, Sunda Pisan. Sunda Pisan. Oke, next, Bapak Amran Nasution. Ini menarik ini. Ya. Jadi beliau itu senangnya Ya. mepet dengan waktu. Selanjutnya, Bapak Krishna Syarif. Pak Krishna Syarif ini orangnya penampilan nomor 1 Ya. dan service blueprint. Oke. Selalu bilangnya service blueprint. Service Blueprint. Oke, the next, Bapak Ilyas Lubis. Beliau punya singkatan ini, singkatan khas. Ya. Singkatan ini sakti Ya. untuk memberi motivasi kepada insan BP Jamsostek, Oke. terutama di kepesertaan, di Oke. cabang dan lain sebagainya. Selalu beliau bilang ASQ. ASQ. Oke. Next. ASQ. Next. Bapak Direktur Utama kita, Bapak Agus Susanto. Beliau punya 3 ojo Tidak dan satu lagi. Ya. Beliau selalu ke toilet terlebih dahulu sebelum ke acara inti. Oke. Dan the last question atau the last people, yaitu Bapak Sumarjono atau diri Bapak sendiri. Ditanya juga, Oh iya Pak, kita pengen tahu Bapak menilai diri Bapak seperti apa? Sobat Ambiar. Sobat Ambiar. Oke. Semua direksi sudah kita kasih pertanyaan ke Bapak. Kita akan lihat paparan dari satu direksi-direksi lainnya. Nah, yang pertama Bapak Noval Mahfudz. Bapak Noval Mahfudz tadi Bapak mengatakan alim dan sisiran sebelum rapat. Apa kesan yang berkesan di Bapak dari seorang Bapak Noval? Pak Noval ini sangat tertib pada saat ada azan, misalnya zuhur atau asar, dia pasti akan turun ke masjid untuk sholat 5 waktunya. Nah, itu. Nah, yang kedua memang beliau pengen rapi mungkin ya. Iya. Pengen rapi, oke. Berarti tiap masuk rapat emang kebiasaan beliau sisiran, Pak? Iya. Ini kayaknya itu senjata untuk atau obat tampan beliau itu. Oke, jadi pengen rahasia tampan beliau. Iya, rahasia tampan ya, dimanapun harus bawa sisir. Oke, luar biasa. Yang kedua yaitu Ibu Dirq atau Direktur Keuangan berkata yes dan Sunda Pisan. Apakah Bu Evi seperti itu, Pak? Ya, jadi kalau misalnya saya mengatakan sesuatu yang beliau itu setuju, ya. Tanpa sadar beliau itu selalu bilang yes gitu. Ya, saya jadi terpikir, oh ini mungkin sama dengan Anang Hermansyah. Oke. Anang Hermansyah kan bilangnya apa? Kalau aku sih yes, mungkin itu. Aku yes. Oke, aku sih yes gitu ya. Oke. Terus yang kedua Sunda Pisan, Pak. Betul? Betul. Kepada siapapun, kalau misalnya sudah selesai atau apa, itu selalu mengucapkan terima kasih. Terima kasihnya tidak dalam bahasa Indonesia, tetapi selalu mengatakannya hatur nuhun. Oke. Jadi Hatur Sunda nuhun gitu Pisan. ya. Sunda Pisan ya. Wah, itu kesan yang sangat indah, Sunda Pisan gitu. Oke. Sunda Pisan. Yang ketiga itu Bapak Amran, senang mepet dengan waktu. Nah, itu maksudnya gimana, Pak? Ini menarik nih kayaknya. Ya. Jadi coba perhatikan, kalau saya bepergian sama beliau ke luar kota misalnya, harus bareng dengan jadwal yang sama pesawatnya. Oke. Maka Pak Amran itu adalah orang yang terakhir masuk ke dalam pesawat, dan setelah itu pasti pintu langsung ditutup. Nah, itu maksud saya.
Ya. Ini menarik nih. Ini menarik sekali nih Mbak Tika. Ini orang Efisiensi waktu. Ya. Keren. Mungkin beliau di saat menunggu waktu itu mungkin memanfaatkan waktunya yang lebih, misalkan apakah membaca atau yang lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Saya kira enggak juga itu. Enggak juga. Berangkatnya. Oke. Memang berangkatnya juga. Berangkatnya memang telat juga gitu. Oke. Aduh, ini kalau saya nanti publish nih Pak Abrar marahin saya kan nih Pak. Enggak ya. Enggak. Oke. Yang keempat Pak, Bapak Krisna. Bapak jawabannya adalah penampilannya selalu diperhatikan dan servis blueprint. Ya. Ya kita tahu beliau memang sangat rapi ya. Okay. Mungkin ini termasuk dalam kamus beliau untuk melayani peserta memang harus terlihat modis ya. Nah, itu, dan yang kedua memang beliau menyusun blueprint atau cetak biru untuk pelayanan yang lebih baik untuk BP Jam Sostek. Ya. Itu yang selalu beliau ucapkan, service blueprint. Blueprint yang utama ya Pak ya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ilyas atau Bapak Ilyas Lubis. Terkenal dengan 3 istilah ASQ. Maksudnya seperti apa Pak? Ya, beliau selalu mengingatkan dalam setiap pidatonya, dalam setiap rapat-rapat itu fokus pada 3 hal, yaitu akuisisi, akuisisi peserta pastinya, kemudian sustainability, jadi terus berkelanjutan, dan quality, jadi quality-nya juga bagus, termasuk di data dan lain sebagainya. Itu pesan yang disampaikan oleh Pak seorang direktur kepesertaan. Oke, luar biasa sekali. Dan the next itu adalah Bapak Dirut. Nah, ini menarik nih Pak. 3 ojo dan ke toilet sebelum acara inti. Nah, itu maksudnya gimana Pak? 3 ojo dulu Pak. 3 ojo itu pesan penting. Ini juga saya sering sampaikan, mengquote dari beliau, yaitu pertama, ojo korupsi, jangan korupsi. Ya. Kemudian ojo kolusi, jangan kolusi. Ya. Ojo ngapusi, jangan menipu, jangan tipu-tipu. Nah, itu. Jadi kita bekerja itu harus menerapkan 3 prinsip itu. Jangan KKN, ya. Jangan korupsi, kolusi, dan juga jangan nipu-nipu. Itu pesan beliau. Untuk insan BP Jam Sostek keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu toilet sebelum ke acara inti. Nah, maksudnya gimana Pak? Ya, beliau selalu memang kemanapun, misalnya berangkat dari kantor, mau ada rapat di kementerian, atau ada acara di DPR atau di mana, selalu yang dicari adalah toilet. Jadi mungkin untuk mengurangi beban ya. Iya. Kan, sebagai dirut bebannya kan berat memang. Iya. Bebannya Iya. Betul. Oke. Yang terakhir adalah diri Bapak sendiri, yaitu Bapak Sumarjono, Sobat Ambiar. Maksudnya gimana tuh Pak? Ya, ini saya memang penyuka lagu-lagu dari sang Father of Broken Heart. Didi Kempot. Ya. Mungkin ini yang kemudian membuat saya juga bukan mudah menangis, bukan, tetapi memang hatinya sangat peka. Jadi lagu dari Pak Didi ini emang sangat menyentuh Bapak, Pak, lirik-liriknya, atau seperti apa Pak? Karena apa? Karena lirik-liriknya banyak, betul. Jadi di situ memang lagu-lagu mendayu-dayu, tentang patah hati. Mungkin karena mungkin pengalaman saya patah hati juga mungkin membuat seperti itu. Terlalu sering mungkin sebelum ngomong sudah patah hati dulu. Jadi kalau dibawakan ke diri sendiri ternyata banyak yang menyentuh ya Pak ya dari lirik. Makanya itu disebut
Ya. Sobat Ambiar ya. Sobat Ambiar. Artinya apa Pak? Sobat Ambiar. Itu istilahnya untuk fansnya Didi Kempot. Oke. Dan Bapak termasuk salah satu di situ, sobat itu. Ya. Oke. Nah, ini kurang pas kalau kita tidak mendengarkan lantunan lagu dari Bapak Sumarjono nih. Nah, kita uji. Apakah Bapak Sumarjono tadi kan katanya sobat Lagu Ambiar. favoritnya, Pak? Nah, lagu favoritnya apa? Yang mana nih, Pak? Iya. Gimana, Pak? Ya, lagu favorit saya itu Sewu Kutho. Sewu Kutho. Sewu Oke. Kutho. Boleh ini adalah dinyanyikan, Pak? nanti judul kedua buku saya, Oke. itu Sewu Kutho. Jadi Ya. saya terinspirasi dari sini. Oke. Jadi liriknya begini nih. Iya. Sewu Kutho wis taliwati. Itu artinya 1000 kota sudah saya lewati. Sewati tak takoni nanging kabeh padha ora ngerteni lungamu ning endi pirang taun anggonku goleki seprene durung bisa namoni. Wis tak coba nglalekake jenengmu saka atiku satenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu. Oke. Terus Pak, next lirik selanjutnya, Pak. Lirik selanjutnya. Suara saya tuh false, jadi jangan ini. Oke. Saya biasa menyumbangkan lagu. Jadi menyumbangkan lagu itu adalah lagu merdu saya buat sumbang. Jadi saya menyumbangkan lagu. Oke, lagu merdu dibikin sumbang. Oke, luar biasa. Aduh, Bapak betul-betul banyak aja hal-hal Bapak yang ini, menarik dari Bapak ternyata, Mbak Tika. Iya. Iya, hebat sekali Bapak. Pak, kalau misalkan nih saat ini Bapak dikasih kesempatan sama direksi misalkan dikasih kesempatan emas misalkan Pak untuk BP Jam Sostek. Apa yang akan Bapak lakukan untuk BP Jam Sostek saat ini, Pak? Dengan kondisi Saat ini. Ya. Kesempatannya apa ini? Misalkan saya kasih Bapak Sumarjono suatu kesempatan otoritasnya apapun. Apa hal yang harus Bapak lakukan saat ini kalau misalkan Bapak diberikan tantangan yang besar oleh semua direksi ke Bapak? Saat ini, Pak. Ya, sebenarnya yang harus kita lakukan memang mengajak sebanyak mungkin masyarakat Indonesia itu bergabung menjadi peserta BP Jam Sostek. Itu yang paling ini. Ya. Nah, bagaimana caranya? Mungkin yang harus kita lakukan memang melakukan edukasi kepada semua stakeholder kita. Bahwa yang namanya program jaminan sosial ketenagakerjaan itu adalah program negara. Jadi semua harus ikut mensukseskannya. Nah, ini mungkin yang saya harus satu-satu datangi stakeholder tersebut, meyakinkan bahwa ini penting untuk negeri, karena negara yang kuat itu kalau jaminan sosialnya yang kuat juga. Gitu. Oke, luar biasa Pak. Suatu strategi yang mungkin akan dilakukan oleh calon dirut mungkin, atau kita nggak tahu apakah yang terjadi kemudian hari. Kita tunggu apa hal-hal yang indah yang datang di kehidupan Bapak, apakah nanti karirnya seperti apa. Ini menarik sekali karena mungkin Vetra dan Mbak Tika akan mendaftar pertama dan kedua untuk menjadi sobat atau sedulurnya NKS, Pak. Gimana Pak menurut Bapak? Iya. Oke. Sebagai penutup Pak, ini Vetra pengen tahu kalau misalkan Bapak dikasih
kayaknya berkesan di hati Bapak konten ODP ini. Ke siapa Bapak akan rekomendasikan untuk hadir di konten ODP selanjutnya? Nah, ini menarik. Ya. Saya mengusulkan Pak Noval. Oke. Nah, Pak Noval ini sebenarnya lucu kalau kita bisa menguliknya. Jadi nanti pandai-pandailah Petra untuk menguliknya. Siap. Di situ. Siap. Kemudian setelah itu Pak Amran. Pak Amran. Nah, ini menarik. Pak Amran juga menarik beliau. Joke-nya banyak. Tapi menjurus kemana-mana itu. Oke, siap Pak, siap. Oke, luar biasa sekali kuis kita atau bermain games dengan Bapak Sumarjono. Ngulik kisah Sumarjono begitu panjang, begitu sangat inspiratif dan begitu semuanya ada di buku NKS, Pak. Sebagai penutup dari Bapak, berikan kami motivasi saat Ramadan ini, apa motivasi untuk insan BPJS Ketenagakerjaan dalam bekerja memberikan kontribusi yang maksimal. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa kalau dari buku yang ada, yang dari buku NKS itu, bahwa sukses itu adalah hak semua orang. Jadi ini yang harus kita catat bahwa sukses itu adalah hak setiap orang. Jadi orang kota atau wong deso ya itu punya hak yang sama. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk meraihnya, memperjuangkannya. Dan tentunya doa serta support dari orang-orang sekeliling kita. Saya selalu ingat karena ini bulan Ramadan ya. Saya baca sebuah buku juga itu mengatakan bahwa manjada wajada. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Jadi itu rasanya pesan yang saya ingin sampaikan kepada semua dalam hal ini tentunya wabil khusus adalah insan BP Jam Sostek ya. Kemudian di buku itu juga tertulis bahwa deso itu nggak harus berarti nelongso. Jadi walaupun orang desa gitu, tidak selalu harus kemudian nelongso, tahu ya? Nelongso itu apa, Pak? Menderita. Mohon maaf nih, Petra, kurang susah. Oh, susah, oke. Susah, enggak. Jadi walaupun deso, tetapi bisa hidup bahagia. Nah, tentunya itu dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah membentuk diri saya dan juga untuk insan BP Jam Sostek selamat menunaikan ibadah puasa. Harus lebih kuat lagi dan nanti pada saatnya kita semoga bisa diberikan tingkat ketakwaan yang meningkat, yang lebih tinggi pada saat kita sudah melewati Ramadan ini. Kemudian tadi usaha dan doa dan jangan lupa ikut jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, itu kunci itu. Itu kunci. Itu adalah wajib, wajib kita lakukan dengan harapan di kala tua kita tetap bisa berdaya. Mungkin itu Mbak Tika dan juga Mas Petra. Luar biasa sekali, Pak. Di kala tua kita harus berdaya, di kala tua kita harus sejahtera. Sejahtera bersama siapa? Tentunya di BP Jam Sostek. Luar biasa sekali, Pak. Kita kasih aplaus dulu ke Bapak Mbak Tika. Luar biasa. Sebagai penutup dari Mbak Tika, apa ucapan yang diberikan oleh Mbak Tika, mantan Alumni. Best of the Best 2018 untuk seorang direktur Renstra BP Jam Sostek? Ya, baik. Untuk Pak Sumarjono, terima kasih Pak sudah banyak menginspirasi kami, baik dari buku ataupun dari wejangan ketika Bapak kunjungan ke cabang-cabang. Tentunya kami sebagai insan BPJS Ketenagakerjaan akan terus berinovasi, memberikan yang terbaik untuk BPJS Ketenagakerjaan dan juga untuk seluruh pekerja Indonesia.
Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Makasih. sekali lagi, Pak. Semangat terus Mbak Tika untuk Baik, Pak. menginspirasi. Ya. Siap. Dan terakhir juga Vetra ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak dari Vetra telah berkenan masuk ke dalam konten ODP, obrolan dengan pejabat. Betul kata Bapak, ya, ini adalah suatu rasa tidak enak yang tadinya pekerja karena Bapak tahu mungkin ternyata Bapak menyadari bahwa Vetra ganti dengan pejabat mungkin rasa tidak enak ya. Itulah betul Bapak sekali. Itu luar biasa itu. Sampai Bapak hal yang detail pun tahu. Itu Vetra sangat ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Di tengah kesibukan Bapak sempatkan masih hadir atau masih ada berkenan untuk hadir di konten ODP, obrolan dengan pekerja, yang katakanlah ini saat ini kita dengan pejabat. Dan banyak hal yang Vetra tangkap atau Vetra dapatkan dari buku Bapak, dan Vetra akan baca dan tuntaskan semua isi bacaannya tersebut, dan mudah-mudahan buku ini juga akan memberikan inspirasi untuk semua orang ya Pak ya. Amin. Dan juga untuk nanti ke depannya jangan bosan Pak, untuk Vetra akan undang kembali apakah dengan tema yang berbeda ataukah dengan kondisi yang berbeda. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga. Satu kata untuk Bapak. NKS, ngulik kisah Sumarjono, nami kulo Sumarjono, dan dalamnya itulah ngabuburit kadulur silaturahmi. Luar biasa. Banyak inspirasi untuk bikin konten ke depannya. Terima kasih Bapak, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Tika. Jangan lupa like, comment, and subscribe Sebuah di Production pakai S. Jangan lupa like, comment, and subscribe BPJS Ketenaga Kerjaan. Thank you for watching. Until next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senajan kowe ngilang, rabi sota sawang, nanging neng ati tansah kelingan. Manis janjimu kuwi nglarani ati. Senajan aku loro ning kuat nyonggo tatu sing ana ndodo perih rasane yen eling kowe angel tambane. Opo aku salah yen aku cerita, opo anane wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane. Apa aku salah yen aku kondo, apa anane ceritane tresno nalika mbiyen aku lan kowe.
Najan aku lara ning sing kuat nyangga tatu sing ana ndada perih rasane yen eling kowe angel tambane. Apa aku salah yen aku cerita apa anane wong sing neng sandingmu ben melu krungu piye tenane. Apa aku salah yen aku kondo apa anane ceritane tresno alika biyen aku lan kowe ben melu krungu sing tak rasake. Lagu Sewu Kutha yang sangat identik dengan cerita Didi dibalik Kempot. Sewu Kutha itu seperti apa? Jadi tahun berapa diciptakan dan latar belakangnya? Saya bikin lagu Sewu Kutha tahun 2000, tapi nulisnya 999 ya. Dan Cerita ternyata dibalik itu? ya paling tidak gini, saya bercerita tentang rasa cinta yang sesungguhnya. Kita tidak pernah patah semangat untuk mencari hal yang baik, karena kita disitu dengan tentunya dibarengi dengan doa. Jadi harapan kami bahwa cinta itu segala-galanya, tapi cinta terhadap siapapun. Bukan pengalaman pribadi? Oh tidak. Iya. Nggak ada nama khusus ya berarti? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada gitu. Oke. Nah, ini tentang Sobat Ambyar, Mas Didi. Kok lagunya itu kok sedih-sedih semua, itu kira-kira kenapa? Tapi mungkin itu yang disukai malahan itu. Mungkin gaya-gaya seniman atau setiap membuat lirik lagu pasti beda-beda. Jadi Didi Kempot dengan cara ini akhirnya bisa menggait rekan-rekan muda. Karena kita bicara tadi di Sewu Kutha, cinta adalah paling penak untuk mendekati perasaan gitu semacam itu, dan kebetulan di situ lirik lagu tersebut mengena. Dan saya sangat terima kasih buat rekan-rekan muda kaum milenial yang mau support kami. Bentuk support beliau adalah hadir di setiap pagelaran kami, nonton tertib, bahkan yang bukan orang Jawa pun ikut. Nah, terus saling menghormati budaya di situ, itu luar biasa. Yang saya tertarik itu setiap kota bahkan itu sepertinya meminta Mas Didi Kempot untuk dibuatkan lagu. Ya, benar itu? Ada beberapa sudah. Kayak Tanjung Mas Hingga Janji, lagu Kopi Lampung, Perawan Kalimantan, Perang Tritis Yogyakarta, Banyulangit, Yogyakarta, banyak tuh Pak. Wonosari ya? Ya, betul sekali. Nah, terus kenapa kok disebut Ambyar? Nah, itu menarik ini, Ambyar. Itu kan sebenarnya kan perasaan cinta, kalau waduh aku dilarang hati hancur hatiku gitu. Ambyar itu ungkapan dicinta aja. Spontan rasa, karena perasaan sayang yang sangat melebihi itu. Ya wis lah ambyar ora apa-apa. Wis kepacu ambyar, ya ambyar koyo. Akhirnya diterima dengan happy aja. Tidak ada alasan kalau patah hati terus patah semangat, nggak boleh. Patah hati tetap diterima dengan apa adanya dan dijogeti wae. Kalau yang itu Mas Didi, yang apa namanya,
cendol dawet itu dari mana itu? Itu spontan Pak, kita dan tidak tahu persis hadirnya dari mana. Setiap lagu Jawa kan ada senggaannya. Saya jadi kaget waktu dulu laguku kok tiba-tiba yang kayak gini barang. Tapi lucu, asik, menarik. Ya. Oh, itu spontan dari Mas Didi? Bukan dari kita. Malah gitu? Bukan saya. Ya. Nah, terus kalau yang khasnya itu adalah kesedihan tapi diceritakan dengan kebahagiaan. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita sedih tidak harus berlarut-larut dengan muka kusut. Kalau bisa jangan tampakkan kesedihan. Di dalam hal profesi apapun. Patah hati tentang jabatan apapun, tetap aja kita tegar. Nah, ini pesan yang luar biasa. Iya. Jadi jangan ditunjukkan kemurungan, jangan tunjukkan dendam, janganlah. Ya sudah, kan sudah dilewati. Nah, kalau yang memanggil Lord itu awalnya dari mana itu? Itu permainan kosakata anak-anak muda yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu persis. Jadi begitulah. Kini Didi Kempot dan lagu-lagunya adalah wakil orang-orang yang tersakiti, bukan saja karena cinta yang ambyar, tapi rasa sakit oleh sebab lain. Namanya masyhur dengan ribuan penggemar dari semua lapisan masyarakat. Kepekaan serta ketajaman Didi Kempot dalam menyambungkan suara hati mereka yang tersakiti sejatinya diperoleh lewat jalanan. Setidaknya itu yang diakuinya saat menjadi pengamen di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Padahal latar belakang keluarganya bukan orang-orang sembarangan, karena kedua orang tuanya termasuk seniman ternama di Solo. Tapi rupanya bekal dari jalanan ditambah darah seniman yang kuat membuat Didi Kempot matang sebagai pendendang. Ketekunan serta kemampuannya menyuarakan luka-luka jiwa siapa saja, terutama orang-orang yang pernah dijumpai sepanjang menjadi pengamen jalanan, membawa Didi Kempot menemukan tempat paling tepat di hati Sobat Am.